أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Himayah, semoga pagi ini dalam keadaan sehat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 8 November tepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir. Kita berjumpa kembali dalam kajian Islam Himayah sesuai dengan yang dijadwalkan. Insya Allah Selasa pekan ke-2 ini kita akan bahas tema tentang kajian keluarga Islami, dan kalau dijadwalkan sebelumnya narasumber kita adalah Ustaz Akhlis Marzuki, namun qadarullah beliau berhalangan. Pagi ini akan digantikan oleh guru kita Ustaz Husain Al-Mubarok MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sudah datang ke studio Himayah. Ya, barakallahu fiik. Pagi ini kita akan membahas tema tentang ini Ustaz, ya, hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Ya, insyaallah. Kalau bulan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang dapat membuat harmonis rumah tangga. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi sebaliknya, yaitu apa saja hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Baik, untuk para peserta yang sudah bergabung di Zoom, kami persilakan nanti jika ada yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat ataupun melalui fitur raise hand. Dan nanti bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung silakan di raise hand, nanti akan silakan untuk membuka mic-nya. Demikian, silakan dipersiapkan catatannya. Kita simak bersama kajian pagi hari ini bersama Ustaz Husain Al-Mubarok dengan tema hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Kami persilakan pada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatil kiram, sahabat Himayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa bertemu lewat media, lewat mengudara. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini mendapatkan manfaat istifadah yang besar sehingga untuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita semakin cinta kepada pasangan kita, yaitu kepada istri atau kepada suami kita. Semoga ana dan antum dan ummahat semuanya menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu keharmonisan di dunia pun nanti akan kita sambung di akhirat kelak nanti insyaallah taala. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan menyampaikan berkenaan dengan hal-hal yang merusak keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga sebuah impian setiap muslim, bahkan lebih umum lagi setiap manusia. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Siapa sih yang tidak ingin harmonis? Karena harapan semua orang pasti ingin bahagia, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Harapan impian seorang muslim agar terwujud doa yang selalu dipanjatkan hal itu. Namun ada kalanya hal-hal yang merusak keharmonisan yang penyebab tidak sampainya doa itu kepada Allah SWT ada beberapa poin. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Buku ini beberapa kali saya baca, hampir semua hal yang saya hadapi di masyarakat,
Karena keseharian jutaan kasus saya tangani berkenaan rumah tangga ternyata sudah ada di buku ini. Boleh ditunjukkan Ustaz ke kamera. Masya Allah, buku ini rapot merah suami istri. Kamera suami istri. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad. Nah, subhanallah, antara teori beliau dan realita di masyarakat sama. Karena saya sebagai praktisi terkait dengan islah rumah tangga, dengan metode tazkiyatun nafs, dengan metode taubat, dan juga dikaitkan dengan ruqyah syar'iyah, ternyata buku ini persis yang saya alami di masyarakat. Itu luar biasa. Orang Indonesia. Penulisnya orang luar. Ini penulis orang luar. Makanya di buku ini bagaimana sikap tindakan suami istri yang mesti diluruskan demi kebahagiaan rumah tangga dan ridha Allah SWT. Dan hal-hal yang berkenaan dengan tindakan ketidakharmonisan itu apa saja. Ini Masya Allah luar biasa. Buku ini seolah-olah beliau ini praktisi di lapangan. Karena apa? Karena hampir sama antara isinya dengan apa yang terjadi di masyarakat. Karena mulai dari pagi sampai malam itu saya menangani jutaan kasus berkenaan dengan rumah tangga tersebut. Ini bahasa lapangan. Nah, jadi buku ini ada beberapa poin yang diawali dan persis yang dihadapi di masyarakat. Nah, hal-hal apa saja, karena poinnya waktunya tidak banyak, sehingga kita mengambil poin-poinnya saja. Andaikan ini dibahas, itu cukup bagus sekali untuk dijadikan referensi kajian-kajian berkenaan dengan rumah tangga. Nah, setelah saya amati dari sekian lama kasus-kasus di masyarakat, ada beberapa poin hal-hal yang merusak rumah tangga. Sebenarnya sih sederhana, tetapi membawa dampak negatif. Nah, ini saya lihat buku ini mengawali dengan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh para suami sehingga ketidakharmonisan rumah tangga tersebut. Nah, di antara sebagai sistematika pemikiran kita di buku ini yaitu kurangnya berbakti pada orang tua setelah mereka menikah. Kenapa hal ini ditulis oleh para ulama dan juga dampak di masyarakat luar biasa ketika seorang suami menikah dengan sang istri tadi, ada kesenjangan antara anak dengan orang tua. Antara anak dengan orang tua, setelah dia menikah, hak sebagai orang tua itu terkadang kurang disebabkan adanya istri. Dan terkadang inilah jelasnya antara istri dengan orang tua kita, dan sebaliknya orang tua kita tidak suka dengan sikap anak yang seperti itu, terkadang dahulukan istri daripada orang tua. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, ikhwati fillah azallahu yakum, agar terwujud bakti kita sebagai orang tua, anak kepada orang tua, ketika kita menikah, karena nanti efek buruk kalau kita tidak indahkan, itu akan merusak rumah tangga kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, biru aba'ukum tabarakum abna'ukum. Walaupun hadis ini dikatakan para ulama hadis, ada hadis derajatnya hasan, ada mengatakan dhaif, tapi setidaknya hadis ini terbukti di lapangan bahwa Nabi mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya akan melahirkan anak yang bakti kepada kalian. Nah, ketika kebaktian itu akan melahirkan keistimewaan, keharmonisan rumah tangga nanti. Tanpa kebaikan dari orang tua, itu terkadang merusak. Ini kasusnya ribuan, khusus masalah rumah tangga, gara-gara durhaka kepada orang tua akan merusak rumah tangga. Nah, kenapa Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, dalam buku yang ditulis oleh ulama ahli sunnah, dan saya lihat buku kecil ditulis oleh seorang syekhuna, guru kami, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Beliau menulis sebuah buku, Uququl Walidain, durhaka pada orang tua. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam kitab itu, sintani, dan riwayat lain babani. Ada dua dosa yang langsung Allah hukum di dunia, apalagi di akhirat nanti. Salah satunya kata Nabi SAW, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
ketika seorang suami durhaka kepada orang tuanya, maka dipastikan Allah siksa rumah tangganya, tidak akan harmonis. Itu dipastikan. Maka hal apa saja yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Yang pertama, berdoa kepada Allah SWT. Karena pakai jurus langit itu segala hal akan mudah. Maka segala langkah kebaikan itu jangan pernah lupa dengan pakai jurus langit, yaitu dengan doa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah perlu diindahkan oleh kita, hati-hati dari perilaku yang mengesankan kepada kedua orang tua bahwa sang anak itu telah berubah. Seringkali setelah menikah, anak itu berubah karena lebih mementingkan istrinya daripada orang tua, yang seharusnya kewajiban kita sebagai orang tua harus ditunaikan, dan kewajiban kita sebagai suami kepada istri juga harus, ya berarti ini harus adil. Jangan sampai ada seorang istri mengatakan, pilih orang tuamu atau pilih saya. Nah itu bahaya. Bahkan orang tua juga ada mengatakan, pilih istrimu atau pilih saya. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka kalian seorang suami harus benar-benar jeli dalam masalah ini. Maka saya lihat buku ini, Masya Allah persis yang dialami di masyarakat. Itu luar biasa. Yaitu perilaku sang anak akan berubah terkadang setelah menikah. Dan tindakan kedua orang tua juga sangat berubah setelah mereka menikah. Maka ikhwati fillah a'azanallahu iyyakum, jangan pernah mengabaikan kewajiban kita orang tua gara-gara istri. Juga pun sama, tetap berbuat baik kepada istri sebagaimana Nabi mengatakan khairukum li ahli. Baru dikatakan suami terbaik ketika terbaik pada istri, terbaik pada suami. Begitu juga bahwa ayatnya sama. Dalam ayat Allah katakan wabil walidani ihsan, dan kepada kedua orang terbaik. Maka orang tua itu bukan baik salah seorang anak, baik orang tua, tapi yang dipakai oleh Allah wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua ihsan. Berarti Allah memilih kata ihsan, berarti ismu tafdhil, tingkat lebih. Berarti terbaik. Ketika terbaik orang tua, juga kita menjadi suami terbaik buat istri. Ini harus baik. Kalau tidak, ini yang merusak. Kalau doa buruk orang tua itu bahaya. Akan retak rumah tangga. Tanpa rahmat Allah dan doa kebaikan orang tua sulit mewujudkan keharmonisan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal yang diperhatikan oleh orang tua yaitu menambah porsi dalam berbuat baik pada orang tua setelah menikah. Sekalipun kita menikah tetap baik silaturahminya, kasih hadiah ke orang tua, perhatian lebih orang tua. Ketika orang tua bahagia dan senang, dia akan membalas doa terbaik buat anakku dan kepada mantuku. Nah itu Masya Allah, itu luar biasa. Kemudian di sini jelaskan, tinggal di satu rumah yang terpisah. Ini tinggal di rumah secara terpisah. Seorang anak tidak boleh mengabaikan orang tua ketika orang tuanya tidak mampu beraktivitas, melangkah nggak bisa, intinya mungkin lumpuh. Maka tidak boleh seorang anak membiarkan sendirian orang tua. Tapi kalau sekiranya ada ipar laki-laki, maksudnya orang tua kita, maksudnya adik kita laki ada, anak saudara kita ada, maka terbaik kita mencari kontrakan kah, rumah sendiri kah, atau beli, terserah. Berpisah dengan keluarga itu terbaik. Tapi jangan abaikan orang tua. Ini seringkali terjadi rusak rumah tangga gara-gara tinggal serumah. Karena seringkali jealous antara istri dengan orang tua dengan mantu itu sering. Ketidakharmonisan rumah tangga itu diakibatkan kesalahpahaman berdua. Dan terkadang orang tua cemburu ketika menampakkan kebahagiaan di depan orang tua dengan istri kita, dan sebaliknya ketika selalu menampak kebahagiaan juga orang tua, kadang istri kita juga cemburu. Saling cemburu. Nah, ini yang meretak rumah tangga. Nah, kemudian selanjutnya semampu mungkin tidak melibatkan kedua orang tua dalam problem rumah tangga. Ini sering terjadi. Penyakit sekalipun kita jangan terburu-buru menyampaikan orang tua. Orang tua itu sangat peka hatinya, cepat gelisah, cepat ketidakenakan terhadap anaknya. Maka masalah-masalah internal keluarga jangan pernah diberitahukan kepada orang tua kita. Itu sangat bikin pusing orang tua, dan bahkan nanti dikhawatirkan kita
dicap oleh Allah sebagai anak yang durhaka. Maka hindari pemberitahuan kepada orang tua hal-hal internal yang bisa dilakukan oleh suami istri tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bersemangat untuk menciptakan keharmonisan antara kedua orang tua dengan istri. Ini langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh ana dan antum semuanya. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, perhatikan peranan seorang suami dalam membangun kebahagiaan rumah tangga, yaitu bagaimana berusaha seorang suami semangat sebagai wasilah untuk menciptakan keharmonisan antara orang tua dengan istri kita. Ini sering terjadi. Kasus beberapa hari yang lalu, kira-kira berapa bulan ini hampir sama. Seorang istri jelas dengan mertuanya, mertuanya jelas dengan istri kita. Ini sering terjadi. Dan disitulah rahmat Allah. Allah putuskan rahmat karena kedurhakaan pada orang tua, dan terkadang istri kita juga kurang baik kepada orang tua kita karena kita kurang semangat membangun keharmonisan keduanya. Salah satu contoh, sebagai suami, kasihlah uang berapa, hadiah berapa, istri yang kasih ke orang tua. Orang tua itu bahagia. Walaupun uang dari kita, kita yang ngasih uang ke istri kita, coba kamu yang ngasih. Kamu ngasih hadiah, beliin baju buat dia. Kita terus menjembatani, membangun kasih. Andaikan ada kekurangan istri, jangan disampaikan ke orang tua kita. Nah, ribuan kasus saya tangani sehari-hari. Kurang baiknya suami itu ketika masalah kurangnya istri, terkadang diberitahu orang tua kita. Pasti orang tua kita lebih memilih suami daripada istrinya, walaupun istrinya baik banget. Tetapi hal-hal yang sepele terkadang disampaikan orang tua. Otomatis orang tua kesal, marah kepada orang yang mengganggu anaknya. Walaupun anaknya salah, tetap dibela anaknya. Ini sering terjadi. Sangat sedikit orang tua kita membela mantunya. Sedikit. Ada, tapi sedikit. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Semangat untuk membangun harmoni. Ini yang pertama, poin yang harus dilakukan oleh seorang anak. Baktilah kepada orang tuamu, bagaimana berusaha orang tua dengan istri kita harmonis. Insya Allah rumah tangganya nanti akan damai. Kedamaian itu karena berkat dari doa terbaik dari orang tua. Doa terbaik orang tua terhadap anaknya. Masya Allah, ini luar biasa, akan membawa dampak positif terhadap rumah tangga. Bagaimana mungkin rumah tangga bisa berkah kalau orang tua mendoakan yang terburuk? Bagaimana mungkin rumah tangga bisa tenang kalau orang tuanya tidak tenang? Karena doa buruk dari mereka, itulah yang perlu kita waspadai. Hati yang bergemuruh karena kesal terhadap mantu menyebabkan kita juga bermasalah. Dan kasusnya ribuan yang kami tangani akibat kesal orang tua akan diuji dengan penyakit yang ada yang perut membesar gara-gara orang tua kesal. Ada berapa bulan yang lalu seorang ustadz sakitnya luar biasa gara-gara ini pernah kesal sama orang tua. Jadi rumah tangga rusak gara-gara kesal dan dendam sama orang tua. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian selanjutnya ada beberapa poin-poin seorang suami yang terkadang kurang bersemangat menciptakan keharmonisan antara istri dan kedua orang tuanya. Ini yang terkadang harus kita pahami. Nah, di dalam buku ini, Masya Allah, real di lapangan yang sering terjadi. Nah, di antara halnya yaitu memiliki perhatian terhadap kedua orang tua dan berusaha memahami tabiat orang tua. Harus paham tabiat orang tua seperti apa dan karakter istri seperti apa. Nah, ini tugas kewajiban seorang suami. Ya. Hal ini dilakukan dengan cara terus berbakti pada orang tua setelah menikah. Dan hendaknya ia menampakkan tidak menampakkan kemesraan seorang istri dengan suami terhadap kedua orang tuanya. Biasa orang tua sering agak terganggu perasaannya, seolah-olah anakku kurang bakti pada saya gara-gara mereka. Nah, ini sering terjadi. Nah, disitulah ujian demi ujian terhadap rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah seorang suami berlaku adil kepada istrinya. Dalam arti terbaik buat orang tua, juga terbaik buat istrinya. Sebagaimana Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Baru dikatakan suami terbaik adalah terbaik buat istrinya, terbaik buat anaknya. Kemudian berusaha seorang suami itu saling menciptakan suasana saling memahami. Saling memahami antara
seorang orang tua kepada istrinya, istrinya kepada orang tuanya. Dan juga saling memahami bersama sang istri, ini juga harus dipahami oleh seorang suami, menciptakan suasana keharmonisan. Sahabat Himayah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin juga yang harus kita pahami sehingga ketidakharmonisan rumah tangga itu karena ada beberapa poin. Ini mohon diingat. Selanjutnya yaitu meremehkan sang istri. Ini sering terjadi karena suaminya seorang doktor akademis, seorang suami pejabat, status sosial tinggi, kecerdasan, kepintaran, dihormati di mana-mana. Dia seorang dai, seorang ustadz, terkadang tidak terasa melakukan tindakan keburukan sehingga gampang meremehkan sang istri. Ini sering terjadi. Disitulah seorang istri pendam berhari-hari, berbulan-bulan, sekian tahun dipendam, pada akhirnya meledak suatu saat nanti. Maka jadilah seorang suami yang terbaik buat istrinya. Jangan pernah meremehkan kebaikan istri. Begitulah Nabi SAW, sekalipun dia seorang Nabi, tetap berdiskusi dengan istri, minta pendapat istri, menghargai istri, memuliakan istri, dan quality time bersama istri. Ini seringkali kurang dilakukan oleh di masyarakat, merasa seorang ustadz, seorang kiai, karena dakwah sibuk ke sana kemari, terkadang kurang quality time terhadap istri, quality time bersama anak. Sehingga istri juga banyak cemburu, bukan karena wanita lain, tapi cemburu dengan aktivitas kita, dakwah kita, cemburu dengan futsal dengan teman-temannya, bersepeda dengan teman-temannya. Itulah kebanyakan realita di masyarakat. Seorang istri itu cemburu bukan ke wanita lain, Tapi justru cemburu dengan kesibukan suami. Kenapa istri tidak merasa dihargai, tidak merasa diistrikan, tidak merasa tenang bersama suami tersebut? Maka kami ingatkan, strategi disampaikan kepada kaum muslimin, mohon ini disampaikan kepada suaminya agar suaminya ada waktu buat seorang istri. Maka suami terbaik adalah suami yang selalu ada waktu buat istri, selalu ada waktu buat anak. Dan seringkali terjadi sekarang karena kekayaan banyak, istri sama pembantu, sama supir. Ada supir kok, nah ini berbahaya, ini yang merusak rumah tangga, kepercayaan diberikan supir. Nah, yang terbaru apa yang terjadi? Di kalangan aparat, di kalangan siapa? Ketika kepercayaan penuh kepada seseorang, apalagi orangnya ganteng, itu berbahaya. Ini sering terjadi antara supir dengan istri kita terjadi. Antara ajudan dengan istri kita sering terjadi. Walaupun kasus terbaru kemarin seperti itu sebenarnya baru berapa ini sudah ribuan kasus yang pernah saya hadapi antara istri dengan orang yang di sekitarnya. Makanya tetap suami terbaik beristri. Walaupun sekedar keliling komplek, goncengan motor, istri merasa bahagia. Sekedar perhatian, sayang, saya udah nyampe kantor. Bagi suami itu remeh, tapi bagi istri suatu hal yang besar. Alhamdulillah punya suami yang perhatian. Itu bahagia rasanya. Nah, makanya hal-hal yang berkaitan seharian itu jangan pernah meremehkan istri. Sama dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, patut kita contohi pada suatu kesempatan. Nabi SAW melihat, beliau sedih melihat sahabat itu tidak melakukan apa yang dimatakan Nabi SAW. Pada saat itu waktu haji, Nabi menyuruh para sahabat, ternyata sahabat ini tidak melakukannya. Kemudian bercerita kepada istrinya, Rasulullah SAW bercerita, kok nggak ada yang ngikutin? Kemudian nasihat dari istrinya, ya Rasulullah, coba Anda dulu yang melakukannya. Subhanallah, baru enggak? Oh iya ya, langsung Nabi SAW melakukan, baru sahabat semua ikut. Kan bingung mau mulai dari mana, karena Nabi belum contohkan. Artinya, hal yang bisa diambil ibrah dari kisah itu adalah diskusi sama istri. Ada istri yang cerdas, terkadang potensi beliau, terkadang kita tidak menjamahnya dan tidak indahkan. Nah, ketika ide-ide cemerlang itu ternyata membawa kebaikan. Jangan meremehkan kemampuan istri. Masya Allah, luar biasa. Walaupun tamatan apa, terkadang apa masukan beliau terbaik buat rumah tangga tersebut. Itu yang selanjutnya di buku ini ternyata sama antara buku ini dengan
yang terjadi di masyarakat luar biasa. Ketika sedikit diremehkan istri itu berontak dia. Walaupun sekarang nurut taat, tertekan dia. Makanya perhatikan, hampir semua istri itu yang saya tangani ketika tertekan, apalagi maaf mungkin dari Jawa, kelihatan senyum istrinya, padahal di balik senyuman itu ada batin yang terkekang. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Asam lambung naik, hatinya perih, dadanya bergemuruh, tegang di pundak, lehernya tegang, kepala semuanya pusing. Makanya walau mungkin antum dari Jawa, sering kita ketemu, masih bisa senyum perempuan itu. Maka dia bilang, sekalipun hatiku hancur, yang penting aku bahagia. Senyumnya itu bukan berarti senyumnya bahagia, tapi senyum menahan, menahan kesel, menahan marah. Itu hebatnya orang Jawa, Masya Allah. Tapi orang dari Bima, daerah saya nggak bisa. Kalau marah, marah. Kalau wajahnya senyum, berarti lagi enak. Ketika ada wajahnya lagi kesel, wah itu pasti marah. Nah, itu orang di seberang. Kalau orang Jawa itu hebat menurut saya. Sekalipun hatiku hancur, yang penting aku bahagia. Itu berdasarkan penelitian saya di masyarakat. Baik. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan oleh seorang suami yaitu meninggalkan tugas sebagai pemimpin keluarga dan berikan kepada sang istri. Ini poin yang harus diperhatikan. Merusaknya rumah tangga itu ketika suami tidak menjadi seorang pemimpin yang tegas dalam rumah. Tegas bukan berarti paksa. Tegas bukan berarti kasar. Tegas bukan berarti tampar, tidak. Karena kita sebagai suami harus baik, lembut, dan harus berusaha yang komunikasi dengan baik. Nah, kalau pemimpin rumah tangga diserahkan dari istri, nah disitulah nanti cari nafkah istri, kemudian suami mungkin kurang nafkahnya, kurang menjadi seorang pemimpin, nah disitulah rezeki dari istri, nah istri seenaknya pergi, karena yang cari nafkah dia. Nah disitulah yang merusak rumah tangga. Ini sering terjadi. Laporan ke saya, ingin cerai gara-gara suami itu tidak tegas. Ustadz, saya tidak meragukan kebaikan suamiku, tapi suamiku tidak tegas. Pada suami saya lihat kaya raya, tapi kurang tegas. Karena peranan sebagai suami kurang. Nah akhirnya istrinya gampang keluar tanpa izin, macam-macam. Kenapa? Karena ya sebagai seorang pemimpin itu kurang. Nah jadi hal ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai suami agar keharmonisan tetap terjaga, dan hal itulah salah satu yang menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga ketika seorang suami itu tidak tegas kepada istri. Sekali lagi, tegas itu bukan berarti marah-marah. Dan juga seorang suami harus mengerti, ketika istri marah, tiba-tiba bentak, itu juga salah. Makanya harus kita paham psikologis perempuan. Para ahli mengatakan, kalau perempuan itu berbicara, akan pakai dua otak, otak kiri kanan. Per hari harus menghabiskan 20.000 kata. Kalau kurang dari 20.000 kata, dia susah tidur, gampang marah. Kalau laki-laki beda. Kalau laki-laki kurang lebih dari 7.000, dia akan pusing. Dan laki-laki hanya berbicara pakai otak kiri. Nah, karena sambilan seperti ini, sambilan itu sulit bagi laki-laki konsentrasi. Kalau perempuan sambil ngoceh, sambil kerja itu lancar dia. Karena dia pakai otak kiri kanan. Nah, laki-laki harus paham tentang perempuan itu tukang ceramah. Nah, coba aja, perempuan itu tidak akan mau disalahkan sekalipun dia salah. Jelas dia salah, perempuan nggak mau disalahkan. Apalagi benar disalahkan, wah itu berontak langit kayak runtuh rasanya. Makanya cara menghadapi istri ketika dia marah, ketika dia ngoceh atau ceramah, 1000 ocehan disampaikan oleh istri, maka akan hilang dengan satu pelukan. Masya Allah. Nah itu pola-polanya agar keharmonisan tetap terjaga. Akibat daripada hal itu tidak terjadi, rumah tangga akan rusak. Nah
Itu harus paham. Ketika suami nggak paham, kok kamu bukan wanita solehah, padahal hafal Quran, nah itu berbahaya. Menisbatkan kamu kan pesantren, masa nggak bisa sih paham? Kamu kan hafal dalilnya, nah, itu nggak bisa dicas seperti itu. Walaupun hafal Quran nggak ngaruh. Karakter perempuan itu memang pemarah. Karakter perempuan itu memang tidak mau disalahkan. Makanya caranya kalau istri salah, laki-laki yang minta maaf, maaf ya sayang, saya kok yang salah, baru menyadari, oh iya ya, nah, saya kok yang salah. Itu sering terjadi. Ya, lebih banyak seperti itu. Makanya jangan sampai dijas. Begitu juga perempuan, ketika dia marah, kesel, jangan dijas, jangan disalahkan. Oh itu nggak mau dia. Makanya tinggal dipeluk, I love you, aku sayang sama kamu, aku sayang kamu, aku selalu mencintaimu, aku selalu ada buat kamu. Itu perempuan paling seneng. Aku selalu ada buat kamu. Makanya jangan sampai dijas, disalahkan. Itu berontak dia. Jangan nasihatin lagi marah. Anak kita, putri kita lagi marah, jangan dinasihatin. Enggak butuh Quran, enggak butuh dalil. Yang kubutuhkan adalah peluk aku, sayang aku, sayangi aku. Nah itu kita sebagai suami dan kita punya anak gadis, ketika mereka sedih maka lakukan terbaik dengan bahasa tubuh. Nah, atau kasih hadiah itu diantaranya. Nah kalau terkadang kurang peka seperti itu, maka seringkali rusak rumah tangga. Ketika kesalahpahaman itu sering terjadi. Nah ini ditulis oleh para ulama seperti itu di buku ini. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan di buku ini yaitu memakan harta sang istri dengan cara yang batil. Ini ratusan kasus saya tangani. Seringkali seorang suami menganggap remeh seorang istri, seenaknya dia makan harta dari mana? Milik istrinya. Dia seenaknya dia mengambil harta istri tersebut. Perhatikan, ikhwati fillah, seorang suami tidak boleh mendolimi istri, mengambil hartanya seberapapun nggak boleh, tanpa keridhaan dia. Harta kita, iya, harta istri beda dengan harta kita. Nggak bisa kita mengambilnya, walaupun 1000, jangan. Kecuali atas keridhaan dia kasih, boleh. Dan sering terjadi rusak rumah tangga selama ini keharmonisannya, karena seenaknya dia mengambil harta istri. Anda istri punya rumah, terkadang dijualin, diambil. Kemudian apa saja yang dipunya istri diambil. Itu sering kali istri berontak, marah. Nanti istri itu akan ingat ketika kita punya salah. Dan kesenjangan itu sering terjadi. Dia akan marah pada saat itu. Maka seorang istri itu seorang istri itu akan ingat keburukan kita di saat kita salah. Di saat kita salah, dia akan ingat. Dia marah, kesal, dan akan di-list satu persatu. Sampai ratusan kesalahan akan diingat. Padahal marahnya apa, salahnya apa, akan di-link. Akan di-list satu persatu. Maka perempuan dikenal ahli sejarah. Perempuan itu dikenal dengan ahli sejarah. Dia akan selalu ingat keburukan suaminya. Masya Allah. Hilang kebaikan tadi pada saat itu. Kalau udah nggak marah, hilang tadi. Itulah kejadian yang sering kita hadapi di lapangan. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi hindari memakan harta istri dengan cara yang batil. Maka dalil-dalilnya cukup banyak dibawa oleh para ulama di sini. Ya. Ikhwati billah, azallahu iyyakum. Kemudian diantaranya hal yang merusak keharmonisan rumah tangga, yaitu kurang bersemangat seorang suami untuk mengajari istri tentang perkara agama. Bagaimana mungkin istri bisa taat kepada suami kalau tidak punya ilmu? Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qawl amal. Ilmu itu lebih didahulukan sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Bagaimana mungkin dia berbuat terbaik buat suaminya kalau dia tidak paham? Bagaimana mungkin istri bisa taat dan berikan terbaik
kalau dia tidak punya ilmu. Makanya tugas seorang suami adalah memberikan pelajaran agama. Kalau memang dia tidak mampu, bawa dia ke majelis taklim, bawa dia ke liling majelis taklim yang benar, cara memahaminya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari pemahaman itu. Nah, karena istri itu sangat mudah terseret dengan pemahaman. Nah, tugas suami membawa dia ke surga. Tugas suami membawa dia ke akhirat. Tugas suami membawakan dia ke arah Allah SWT dan mendekati sunnah Nabi SAW. Betapa banyak istri masuk neraka gara-gara suami. Betapa banyak istri itu hancur gara-gara suami. Psikologis istri hancur gara-gara pola suami yang tidak baik. Makanya agama itu diutamakan dalam rumah tangga. Rusak rumah tangga gara-gara tidak paham tadi. Ya, kemarin ketemu sama rumah tangga menginginkan suami baik, sementara istrinya tidak sholat, suami tidak sholat, terus tiap hari berontak. Kebahagiaan ketika melupakan syariat itu kebahagiaan yang semu, yang tidak akan merasakan kepuasan. Tidak akan merasakan kepuasan di dalam rumah tangga ketika tidak dibangun di atas wahyu Allah, ketika tidak dibangun di atas sunnah Nabi SAW, ketika dibangun di atas Quran. Makanya jangan abaikan poin yang istimewa ini, yaitu dengan cara membangun rumah tangga dengan ilmu agama, mengenal Allah secara benar, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal din ini, mengenal Quran, mengenal ya tentang agama yang mulia ini. Ini hal-hal yang barangkali perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan semua, maksudnya mudah-mudahan kita bisa mengindahkan hal-hal yang kita sampaikan ini, sehingga keinginan kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah terwujud, dan juga keinginan kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Untuk mengakhiri pertemuan kita sekilas di buku ini, yaitu seorang suami sering mencela dan mengkritik sang istri. Ini yang istri tidak suka dengan cara seperti itu. Sering mencela dan mengkritik sang istri. Bukan tidak boleh, tapi istri itu terkadang tidak suka dengan cara kritis seperti itu. Nah, kalau kita contohkan langsung, insya Allah lebih baik daripada sering mencela, menyakitin, atau mengkritik. Istri tidak suka. Nah, ketidaksukaan itulah istri panas, kesel, marah, dan terkadang minta cerai. Aku nggak kuat hidup bersamamu. Aku berubah gara-gara kamu. I want must go. Aku harus pergi darimu. Aku nggak mau lihat darimu. Makanya banyak ibu-ibu yang asam lambung naik, sakit jantung, paru-paru, dan juga darah tinggi, stroke, akibat daripada tekanan batin, akibat dari suami. Bahkan ada yang dengar motor suami aja bergetar. Nah, belum lihat wajahnya. Baru motornya aja udah kesel dan ini itu. Maka peringatan buat dari saya kepada para suami dan juga kepada istri, ini sebenarnya kritikan buat suami. Karena memang yang mengendalikan rumah tangga suami. Walaupun sebenarnya ada poin di belakang ini, masukan-masukan buat istri, maksudnya rapot merahnya buat istri. Hal apa saja, ini juga memang sebenarnya sih ya sepoin-poinnya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah suami yang mengendalikan semua itu. Adapun menjadi istri yang solehah, tentu ada bab lain, mungkin ustaz-ustaz yang lebih paham tentang hal itu. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembali kepada moderator. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini kalau boleh ana rangkum Ustaz, tadi ada beberapa tips macam-macam kesalahan dalam rumah tangga yang bisa membuat ketidakharmonisan. Yang pertama itu adalah kurangnya berbakti kepada orang tua setelah menikah ya Ustaz ya. Yang kedua itu meremehkan pasangan. Yang ketiga, meninggalkan tugas sebagai pemimpin, khususnya suami, kepada istri. Ya, jadi melimpahkan tugas sebagai pemimpin itu kepada istri. Yang keempat, yaitu memakan harta istri dengan cara yang batil. Yang kelima, kurang mengajari istri tentang agama. Dan yang keenam, sering mencela dan mengkritik istri. Ya, ini kalau kita perhatikan memang kan lebih banyak dari sisi suaminya Ustaz ya. Ya, ini khusus. Karena nggak mungkin pembahasan yang panjang ini. Betul Ustaz. Betul, perlu daurah khusus mungkin Ustaz ya. Cuman kalau daurah di sini banyak peserta Zoom ini kebanyakan perempuan Ustaz.
mungkin dari sisi ibu-ibunya Ustaz ya. Cuman kita juga bisa mengambil ibroh juga Ustaz ya, bahwa ini kan kedua sisi yang memang harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik Ustaz ya. Ya, baik, mungkin kita perlu buka di sini sesi tanya jawab. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawabnya, ada program Himayah yang ingin kami sampaikan kepada sahabat Himayah sekalian. Ya, ini adalah program sedekah beras yang dijalankan rutin oleh Himayah Foundation. Bisa ditampilkan nanti mungkin di layar. Program sedekah beras ini kami akan salurkan kepada para fakir miskin, anak yatim, para penghafal Al-Quran, dan juga para penggiat dakwah, khususnya para da'i. Dan untuk paket sedekah beras yang kami tawarkan kepada sahabat Himayah sekalian, itu dimulai dari Rp12.000 per kilogram. Ya. Kami mengajak sahabat Himayah sekalian untuk bisa mendukung program sedekah beras ini dengan mentransfer donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7158759777, ataupun bisa menghubungi fundraiser kami atau petugas pengumpul dana kami di nomor 081117754111. Ya, demikian program sedekah beras yang saat ini sedang kami gulirkan. Kita buka untuk sesi pertanyaannya Ustadz. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Pertanyaan lewat fitur chat dulu ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya dong, kalau suamiku candu main game online Ustadz. Akibatnya quality time tidak ada. Mohon penjelasan hukum main game online Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berapa bulan yang lalu pernah didatangi oleh seorang ummahat bersama suaminya. Pertanyaannya, Ustadz, saya ingin cerai dari suamiku. Memang kenapa? Karena muak dengan sikap suami. Bukan karena saya mengabaikan kebaikan suami begitu banyak, tapi saya cemburu dengan perilaku suami selalu main game. Masya Allah. Baik game offline maupun online. Waktu habis buat itu. Ini salah satu perilaku yang kurang baik yang harus dihindari oleh seorang suami dan merusak keharmonisan rumah tangga. Akhirnya saya sampaikan kepada mereka, ke suami pahamkan, ke istri juga saya pahamkan seperti apa kedepannya dilakukan mereka. Alhamdulillah kembali harmonis dan mereka tidak jadi cerai. Gara-gara banyak istri itu minta cerai gara-gara game. Game itu bisa merusak otaknya, merusak semangat ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau orang itu sudah kecanduan game, itu lupa daratan. Bahkan ada yang 3 hari 3 malam nggak tidur dan tidak makan. Bahkan kalau ada yang meninggal. Itu kasus yang pernah terjadi. Nah, hukum game online tentu jemaah sekalian harus kita bijaksana. Kalau sekiranya merilekskan beberapa kesempatan yang tidak melalaikan kewajibannya, entahkah setengah jam atau berapa ini, sekadar merilekskan dia, ya sah-sah saja menurut saya. Tapi kalau sudah larut berjam-jam, bahkan larut malam, susah tidur gara-gara ini, maka ini yang tidak boleh. Karena sesuatu yang melalaikan ibadah, kewajiban dia kepada Allah, juga kewajiban dia kepada yang harus kita tanggung jawab dari istri dan anak, maka hal itu jadi haram. Game itu pada umumnya tidak haram. Tapi karena melalaikan kewajiban sebagai suami, maka berubah statusnya menjadi haram. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fiik. Tapi saat ini mungkin arah pertanyaannya bukan hanya sekedar mengetahui hukum game juga Ustaz ya, tapi bagaimana menasehati suami juga Ustaz, kalau dia sudah kecanduan ya Ustaz ya. Oke. Iya. Kasus tadi ada beberapa. Ada banyak Ustaz. Ada suami yang terkadang mencari kebahagiaan dengan cara itu. Nah, ini harus tahu juga kenapa suami seperti itu. Nah, kita cari tahu. Disitulah sampai emosi dikeluarkan oleh suami. Karena istri saya begini, dia ke kegiatan, lupa memperhatikan saya, terkadang makan anak. Nah, terkadang pelarian dia ke game. Maka kedua-duanya harus kita mencari tahu apa sih akar permasalahannya. Kalau hanya sekedar sehat begini,
kalau istri menasihati suami nggak bakalan mau didengar. Sebaliknya, suami yang terkadang punya kekurangan, nasihat kepada istri juga nggak akan mau diindahkan istri. Maka harus ada orang netral tanpa ada kepentingan memihak kepada siapapun. Disitulah nasihat itu bisa masuk. Kalau suami nasihat istri nggak bisa. Istri pun bahkan nggak akan mau, bahkan tambah marah, kesel, dan mukul istri sering terjadi gara-gara game. Ini sering terjadi. Makanya polanya adalah harus ada orang lain, kita datang ke orang ustadz, minta nasihat. Tapi jangan berkaitan dengan game dulu. Itu akan terkadang suami tersinggung. Nah, itu sering terjadi. Makanya mohon ustadz nasihat buat kami. Kami tuh pingin, aku rindu menjadi istri yang soleha, ingin bakti pada suamiku. Apa yang harus saya lakukan buat saya? Nah, nanti kasih tahu dulu istri suami ustadz tadi, biar ada pembenaran. Makanya jangan sampai dijudge ke suami dulu. Karena ada orang sensitif kayak gitu, dia antipati. Makanya caranya begitu. Sama seorang suami juga ketika istrinya bandel, kurang baik, juga begitu caranya. Jangan langsung tolong nasihatin dia. Perempuan nggak mau dinasehatin. Itu langsung mental block. Mentalnya langsung seolah-olah menolak Quran, menolak sunnah. Enggak. Karena perempuan gampang rapuh. Dan ketika perempuan itu hatinya rapuh, nggak mau dinasehatin. Suami mengatakan, loh, enggak, kau menolak Quran dan sunnah? Sebenarnya istri itu bukan menolak nasihat Quran dan sunnahnya, tapi siapa yang memberikan nasihat? Kondisi apa? Kan gitu. Betul. Nah, itu bikin suasana panas. Masya Allah. Nah, perlu diingat, perlu diruqyah juga gitu. Iya, ada kaitannya juga, Ustaz, ya? Ada kaitannya semua. Betul. Karena orang kecanduan game itu terkadang gangguan jin juga. Ada jin juga. Ada gangguan jin. Jin online Bukan. Biasanya orang kebiasaan game di sini, jinnya di otak sini, depan, sama di tangan. Masya Allah. Terus kecanduan jadi satu. Iya, rata-rata yang sudah kecanduan karena ternyata gangguan jin. Masya Allah. Jin itu masuk wilayah itu untuk merusak rumah tangga itu. Hal apa saja yang tidak suka istri itu dialami suami. Barakallahu fikih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika suami yang tidak mengajarkan ilmu syar'i, bahkan suami sendiri jauh dari kajian-kajian syar'i, diajak pun selalu menghindar? Sebagai seorang istri, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Syukron jazilan, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sebenarnya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain, kasusnya banyak pertanyaan seperti ini. Saya sudah ikut kajian sunnah, kajian syar'i. Ternyata hari demi hari aku sudah mulai paham, dan saya perhatikan suami pun belum berubah. Sesi ibadahnya, diajak kajian pun belum mau. Nah, hal seperti ini bukan berarti harus minta cerai. Banyak yang minta cerai gara-gara duluan ngaji syar'i, melihat suaminya kejelekan yang banyak dilihat. Nah, saya sampaikan pada jamaah seperti ini. Ini penyakitnya orang yang sudah ngaji itu begitu. Tapi saya tidak meremehkan syar'i, itu saya jempolin banyak. Seorang istri yang mencari kebenaran, sekalipun suami tidak mengajarkan, aku harus ngaji sunnah, aku ngaji syar'i. Itu hebat. Ibu bertanya tadi hebat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Satu, pakai jurus langit, doa kepada Allah. Doa kepada Allah agar diberi hidayah pada suami. Kasusnya ini banyak. Salah satu dikisahkan di majalah nikah, itu luar biasa. Dan ini terjadi di Boyolali, itu dekat salah satu mahat, itu Darussahadah ya. Nah, itu ada kisah dari ikhwan, dari seorang ustadz dari Mahat Ali itu. Subhanallah, suaminya peminum, pemabuk, istrinya ngaji, kemudian dia doa, air matanya selalu air mata beliau mengetuk pintu langit. Doa. Pada akhirnya kepala preman itu dia dapat hidayah berkah daripada air mata doa sang istri. Akhirnya di situ menjadi pusat kajian para preman. Kajian sunnah. Akibat air mata doa yang tembus ke langit dari sang istri yang tulus ikhlas ingin merubah suaminya. Walaupun itu dibanting kepala istrinya, mana peminum sehari-harinya begitu. Tapi itulah air mata ikhlas yang dikeluarkan oleh sang istri dengan tembus ke langit. Subhanallah, begitu mulianya seorang istri seperti itu. Kedua, jangan terlalu marah-marah seperti itu. Karena ada suami mukanya Rambo, tapi hatinya mutmainah.
Ada yang ciut perasaannya, nggak mau digituin. Makanya caranya adalah tetap kita sayang, kita peluk, kita cium dia, Mas, AA gitu ya. AA, ayo kita ini berikan hati. Ketika lama-kelamaan dia senang, disitulah nasihat-nasihat kita masuk. Banyak sekali berkah dari keistiqomahan seorang istri, suami berubah. Kasusnya yang sering saya hadapi itu, ya Allah, aku beruntung punya istri yang baik. Ada juga kisah seorang Kapolda yang qadarullah sering ngaji sama saya juga. Beliau ngakui bahwa aku berubah mengenal sunnah gara-gara istriku. Masya Allah. Itu luar biasa, hebat para istri itu, Masya Allah. Membawa suami itu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Kelembutan itu perlu. Jangan sampai marah-marah terus. Kisahnya ketika marah-marah, kita yang kena stroke. Maka jangan larut. Ketika marah itu seringkali asam lambung naik. Seringkali istri ketika kesel marah, asam lambung naik, darahnya penuh, ini tegang, darah tinggi, dan stroke. Itu kasusnya banyak. Nah, makanya tetap damai. Hati tetap damai, melihat suami tetap sayang. Walaupun kurang-kurang tetap sayang. Lama-kelamaan insya Allah dia akan berubah. Insya Allah. Nah, baru nanti ayo kita ajak ngaji pelan-pelan. Jangan, ayo ngaji. Wah, itu nggak mau dia. Nggak mau diguruin. Namanya suami kan, maaf ya, suami itu egois walaupun ustadz. Baik, barakallah. Itu memang harus menunjukkan perubahan akhlak, Ustaz ya. Iya, akhlak itu luar biasa, Masya Allah. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Ibu Linda binti Sunarno, kami persilakan kepada Ibu Linda untuk membuka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin. Ahwan Pak Ustadz, apakah boleh bertanya di luar tema? Tentang rumah tangga juga atau apa, Ibu? Tentang pengajian. Pengajian? Ya. Nggak apa-apa, Ustaz? Fadhol ya. Ya, silakan Ibu. Jadi gini ceritanya Pak Ustadz, agak sedikit panjang. Boleh disingkat ya Bu poin-poinnya. Ya, ada seorang Ustadz menawarkan mengajarkan seorang murid baca Quran, katanya gratis. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, si ustadznya ini banyak permintaan sama muridnya. Jadi minta sama muridnya, minta dibeliin HP, minta dibeliin laptop, minta uang, dan sebagainya gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz ya? Karena sepertinya kayak menipu begitu. Karena mula-mula bilang mau mengajarkan Quran gratis, tapi ternyata tidak demikian yang terjadi. Beberapa permintaannya dipenuhi oleh muridnya, tapi karena terlalu banyak mintanya, jadi muridnya kesal juga gitu. Bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkahi ibu dan keluarga. Bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang perilaku seperti itu? Sebenarnya sih ustadz ini pertama niat untuk mengajar Al-Quran adalah baik ya, gratis. Itu jelas insya Allah ibadah yang besar buat ustadz itu, dan mudah-mudahan yang mengajarnya juga mendapat manfaat. Hanya saja ada beberapa yang kurang baik dari seorang ustadz setelah mengajarkan, kemudian ingin berharap lebih kepada muridnya, entahkah minta dibeli iPhone atau dibeliin laptop dan sejenisnya. Sebenarnya sih walaupun memang ada sebagian yang mencari dana untuk keperluan dakwah, kalau secukupnya atau sebisanya itu nggak ada masalah. Misalnya cari dana buat dakwah, sebenarnya seorang atau yayasan, atau seperti ya Himaya itu kan sebuah yayasan kumpulan yang ingin dakwah rame-rame sehingga dakwah itu sampai ke masyarakat. Butuhkan laptop, butuhkan kamera, itu juga nggak ada masalah karena bukan untuk buta pribadi, ini untuk kebersamaan, untuk kemudakwah.
Tapi kalau ada ustadz yang untuk pribadinya mengatasnamakan dakwah untuk keperluan pribadi dan macam-macam tadi, ini harus diluruskan niat beliaunya, niat ustadz tadi. Maka saya doakan seorang ustadz tadi semoga dakwanya kepada Allah selalu ikhlas, selalu ikhlaskan Allah SWT tanpa harus minta pamrih dari muridnya. Kalau sekiranya, ya kalau memang harus mungkin tarif itu, ya udah mendingan itu lebih baik daripada modus mengajarkan Al-Quran, tapi ada harapan dunia yang didapatkan oleh mereka. Ini juga nggak bagus, nggak baik kalau seorang ustadz itu agak ada niatnya modus, itu nggak baik. Kalau sekiranya dia bercita ini dan itu, dan kepekaan dari muridnya ingin hadiah, beda. Ya udah ustadz, kalau memang butuh laptop saya belikan, ini hadiah buat ustadz untuk dakwah, lain hal. Tapi kalau ustadznya minta, nah ini jelas nggak baik. Kenapa? Karena orang yang meminta untuk mendapat harta disebutkan dalam riwayat yang sahih sama dengan memakan bara api neraka. Itu nggak boleh. Ustadz itu minta-minta nggak boleh. Ustadz itu nggak boleh meminta-minta, tolong dong beli minta. Nah ini nggak baik seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak ada ustadz yang modus seperti itu. Kalaupun ada, saya doakan saudaraku ustadz yang seperti itu diberi hidayah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan tidak ada modus di antara kita. Barakallahu fiik. Barakallah. Tapi ini pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Suami yang mengabaikan keluarga, kurangnya waktu bersama anak istri, sepulang kerja waktu habis untuk aktivitas tidak bermanfaat, mancing dan nongkrong di warung. Nah, sering marah-marah dan sering mengobrol kata cerai. Bagaimana status rumah tangga kami, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini kasus pertanyaan ini sering sekali datang ke saya. Minta cerai karena suami yang kurang quality time bersama. Ada berapa jemaah yang datang, itu pertanyaan ini mewakili kasusnya yang datang ke saya. Masya Allah. Bu, ada apa bu? Ustaz, saya mau cerai sama suami saya. Memang kenapa? Suami saya itu, saya tidak meragukan. Qadarullah, saya lihat memang benar dikasih mobil mewah ke istri. Dikasih rumah, dikasih uang saldo bulanan. Intinya tidak kurang lah. Hanya saja belum minta cerai karena kurang perhatian. Quality time-nya kurang. Dan suami ini memang tidak peka kepada istri. Maka ini poin yang besar, sederhana tapi besar menurut sang istri. Ya sebenarnya iya, kebahagiaan itu kan sederhana sebenarnya. Nah, seorang istri ini dia ingin cerai. Ini saya gambarkan ini itu. Qadarullah, ternyata suaminya itu ternyata ikut ngaji sunnah juga sebenarnya. Satu kesempatan, antum tinggal di mana di sini? Loh, ternyata suaminya salah satu jamaah saya ngasih kajian, dia suaminya. Nah, orang sudah ngaji tapi nggak peka kepada istri. Ini sering terjadi. Nah, pulang dari kerja itu biasanya jam 5, jam 4. Setelah mandi berangkat lagi. Berangkatnya itu bukan selingkuh kemana, enggak. Cuman nongkrong sama teman sampai larut malam. Cuman mancing, cuman bersepedaan. Itu. Nah, ini tipe suami yang kurang baik, yang harus dinasihati oleh seorang, ya entahkah seorang ustadz atau siapa. Dan cara seperti nggak benar. Nanti pulangnya jam 1 malam. Setelah pulang tidur, sholat subuh, mandi, tidur lagi, berangkat jam 7, jam 8, berangkat. Nah, waktu buat saya kapan, Ustadz? Waktu buat anak saya rindu kebersamaan. Saya itu pingin sekedar keliling komplek dengan motor aja, aku rindu, Ustaz. Atau makan di luar sekali-sekali bersama anak, itu rindu. Apakah sekali 6 bulan? Boro-boro, Ustaz. Sekali setahun aja enggak. Masya Allah. Nah, ini suami yang kurang baik, yang harus kita doakan bersama. Semoga suami seperti ini diberi hidayah oleh Allah, menjadi suami teladan dan suami terbaik buat istri dan terbaik buat anak-anaknya. Ya, sebenarnya sih ini kan kurang ilmu sebenarnya. Yang saya dapatkan itu ada beberapa yang sudah ngaji sunnah, itu sudah mulai berubah. Sudah berubah. Itu pun prosesnya lama. Apalagi karakter yang memang hobinya itu hobi ya sendiri.
Karena ada yang tidak suka rame. Nah, sehingga hobi mancing untuk ya kebahagiaan dia. Tapi jangan lupa kewajiban bagaimana membahagiakan istri, membahagiakan anak-anaknya. Ya sama, sebenarnya sih saya nggak suka nongkrong, nggak suka ngedate macam-macam. Karena kebutuhan, karena istri itu pingin, ya udah pulang jam 10 malam, anak-anak tidur naik motor aja. Kemudian terkadang nginap di Starbucks, nongkrong di kopi shop itu. Oh itu istri itu bahagia. Disitulah keharmonisan, Masya Allah. Nah itu ya tidak ada hal yang melarang nongkrong berdua. Itu justru membawa kehangatan, keharmonisan rumah tangga. Kan gitu. Nah ini nasihat kepada para suami. Semoga antum dan ana juga menjadi suami teladan, suami terbaik buat istri, bapak terbaik buat anak-anak. Waktu hari-hari kita, insya Allah berkah ketika beliau. Pada suatu hari ada seorang komandan pas Pampres dulu sebelumnya Jokowi. Saya sama istri, Afan, boleh nggak saya angkat? Katanya sih nggak perlu, nggak usah. Ya udah, karena menghargai dia, karena quality time bersama dia, saya nggak mau. Engkau lebih berharga daripada dia. Jadi hargailah istri itu dengan quality time. Hanya sekedar ya jalan berdua aja udah bahagia dia. Nah ini suami itu sering pulang HP, game, mancing, sepedaan. Nah ini membuat istri berontak. Besok-besoknya minta poligami. Iya. Tiba-tiba poligami. Ketahuan selingkuh. Terkadang macam-macam. Ini kasusnya seperti itu. Nah, gimana rumah tangga itu bisa bahagia sementara yang satu saja terkekang, yang satu aja belum bahagia. Nah, ini kurang baik. Semoga kita suami-suami yang terbaik buat istri kita, menjadi bapak terbaik buat anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, ibu mohon doa yang banyak agar suaminya bisa berubah menjadi suami yang baik. Barakallahu fikum. Iya, Ustaz. Ini tadi ditanyakan soal ini, Ustaz, status rumah tangganya ketika suami itu suka mengobrol kata cerai, Ustaz. Oke. Nah, itu bagaimana statusnya, Ustaz? Terkait dengan kata-kata cerai, ketika suami bermain-main mengeluarkan kata-kata cerai, maka akan jatuh talak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ada 3 hal yang tidak boleh main-main. La yajud fihinna, tidak boleh seorang suami itu bermain-main, la'ibu fihinna, dalam hal 3. Salah satu adalah mengatakan kata cerai. Main-main saja nggak boleh, gimana mengeluarkan kata cerai. Nah, kemudian kedua, kita padukan dengan dalil. Ketika suami itu marah sampai tidak bisa mengetahui di sekitarnya, marah besar, maka kata talak pada saat itu tidak berlaku. Berdasarkan hadis yang sahih, la talak fil ghalak, tidak sah talak ketika suami ketika marah memuncak, marah yang luar biasa sampai terkadang kurang sadar dalam masalah ini. Maka tidak sah kalau suami talak marah-marahnya. Kenapa sebenarnya? Karena dia memang tidak fokus pada keluarga. Ketika nasihatin marah-marah biasa itu jin, setan biasanya. Nah ini suaminya perlu diruqyah kan gitu. Itu perlu ada ruqyah. Jadi hal seperti itu tergantung kadarnya. Nggak bisa kita katakan sah talaknya kondisi seperti apa. Nah ini harus diskusi dengan suaminya kondisi seperti apa. Kalau kita istri melihat dikit-dikit talak, nah ini juga nggak baik buat suami dan juga seorang istri. Oh ini jangan-jangan talak. Nah lihat kondisinya. Kalau kondisinya marah yang memuncak, maka ini tidak jatuh talak. Tapi kalau suaminya sadar dan saya talak kamu, nah itu sudah jatuh talak. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukup Ustaz ya kajian pagi hari ini. Baik, jazakumullah khairan Ustaz kepada atas nasihat yang sudah disampaikan pada kita pagi hari ini, siang atau menuju siang ini. Semoga kita bisa istifadah dari kajian pagi ini dan kita bisa mengamalkan pada keluarga kita masing-masing sehingga kita bisa ciptakan suasana harmonis di rumah tangga kita, bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Sahabat Himayah sekalian, insyaallah Selasa pekan depan insyaallah kita akan bertemu kembali dalam kajian Tadabbur Kisah Nabi Musa bersama Ustadz Abdul Khalid MA dengan tema pernikahan Nabi Musa.
Ya, kami undang para sahabat himayah sekalian dan juga bisa mengajak para keluarganya ataupun kerabat-kerabat lainnya untuk bisa mengikuti kajian melalui Zoom. Dan juga bagi yang ketinggalan tidak menyaksikan kajian himayah, bisa menyaksikan melalui channel YouTube Himayah Foundation. Demikian kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد